Moria itu mempunyai ekonomi mandiri. Artinya kita bisa menopang keluarga, bisa menjadi salah satu alternatif untuk keluarga kita bisa mandiri secara ekonomi. Nah, pasti teman-teman juga uh, bingung ya, ada beberapa yang aduh ini mulai programnya bagaimana, karena kami memang satu bidang yang baru gitu ya di dalam MKJB ini. Tetapi niat baik ini sebetulnya dimulai dari bagaimana di Modramen itu melihat betapa potensi Moria itu menjadi penopang ekonomi di keluarga itu sangat tinggi, dan rasanya dengan orang karo atau jemaat GBKP yang sudah besar, jadi rasanya kita sangat mungkin membentuk sebuah ekosistem bisnis gitu ya, yang mana kita ada supply, ada demand, ada kebutuhan, ada yang mensupply gitu ya, sehingga bisa meningkatkan sumber daya, memakai sumber daya yang ada, dan kita juga bisa menghasilkan keuangan gitu ya di dalam bergereja atau berjemaat. Nah, saya akan sedikit tampilkan beberapa program ya yang akan dilakukan dimulai di 2026, dan ini sangat kami sebagai fasilitator sangat membutuhkan teman-teman di Runggun, kakak-kakak semua di Runggun untuk menjadi eksekutor, untuk menyemangati, membentuk, menginkubasi teman-teman Moria yang ada di Runggun. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung silakan ya Kak ya. Karena aku sekalian share materi, jadi mungkin nggak kelihatan siapa yang raise up, silakan langsung open mic aja ya Kak ya. Oke. Jadi hari ini adalah rapat pertama kita untuk koordinasi program 2026. Mungkin ada di Runggun yang sudah membuat program, atau yang sedang masih ongoing membuat, atau memang masih belum tahu gitu ya mau membuat program seperti apa. Nah, rasanya tahun ini kita akan melakukan inkubasi gitu ya, dalam istilahnya kita mengumpulkan gitu bibit-bibit potensi dari teman-teman Moria yang rasanya memang tertarik untuk melakukan bisnis. Tidak mesti apakah dia sudah punya produk, tidak harus apakah dia sudah memulai bisnis tersebut, usaha tersebut, tetapi kita juga akan membantu mereka untuk menemukan apa ya yang rasanya talenta yang bisa saya pakai, atau apa ya yang usaha yang bisa saya kembangkan gitu ya. Nah, jadi tujuan yang pertama tuh sebetulnya kalau kita lihat meningkatkan kebutuhan membantu perekonomian keluarga agar wanita atau perempuan bisa berkontribusi, itu yang pertama. Lewat mana? Nah, saat ini kan teman-teman tadi ada yang bisnis sebagai pelaku bisnis beras gitu ya, ada yang tadi aku dengar beberapa pelaku bukalapak dan lain sebagainya ya Kak ya. Nah, tapi sebetulnya mungkin saat ini masih masing-masing di Moria kita di jemaat masih masing-masing gitu ya mencari pasar sendiri, lalu membuat produksi sendiri. Nah, kita ingin membangun itu pertumbuhan dengan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, yang itu bisa nanti kita menggerakkan itu melalui pengembangan pelatihan, dan kita juga membantu teman-teman Moria yang mungkin belum terinspirasi gitu untuk membuka bisnis ya. Kayak saya ini udah mau pensiun, pasti udah berpikir apa ya pekerjaan saya nanti setelah pensiun ya gitu. Ya mungkin kita akan bisa mengembangkan jaringan usaha dimulai dari bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Setelah itu baru kita bisa melakukan usaha keluar. Nah, yang terakhir pastinya keinginan kita adalah menciptakan ekosistem bisnis, khususnya di gereja dulu, di Runggun masing-masing. Artinya saya bisa mensuplai beras mungkin di Runggun saya dengan ekosistem yang atau aplikasi atau katalog yang mungkin kita sudah punya. Atau setelah itu meluas kembali kepada GBKP Klasis Jakarta Banten. Atau bisa meluas lagi, kita bisa masuk ke rantai pasok beberapa unit usaha partner-partner yang kita gandeng gitu ya untuk membangun UMKM Moria Jakarta Banten. Itu tujuan yang ingin kita capai. Nah, untuk mencapai itu kalau kita lihat kan Kak ya, sebetulnya UMKM itu kalau secara pemerintah itu kan punya definisi sendiri. Sebetulnya mereka tuh harusnya punya aset minimum tuh 50 juta, kita bisa katakan mikro. Tetapi untuk itu walaupun judulnya kita UMKM gitu ya Kak ya, tidak sesuai dengan apa definisi pemerintah, tapi kita bisa katakan bahwa UMKM yang
kita bangun ini adalah syarat utamanya yang hanya satu, bahwa mereka punya produk yang mau mereka jual. Jadi tidak mesti apakah mereka sudah memulainya, apakah mereka sudah punya omset atau penjualan gitu ya, atau mereka sudah punya usaha atau modal kerja. Yang penting kita punya produk yang ingin kita lakukan, kita jual. Nah, itu definisi teman-teman untuk nanti mengkurasi atau mencari teman-teman di Moria di masing-masing Rumbun. Nah, tapi kan kita butuh partner ya kakak-kakak ya, karena kita butuh jaringan untuk membantu kita, melatih kita, menjaga semangat kita gitu ya, untuk bisa membangun bisnis itu sendiri. Untuk di 2026 ini kami menggandeng rumah BUMN. Jadi sebetulnya rumah BUMN itu sebetulnya kalau dulu masing-masing BUMN seperti Pertamina, Telkom, BRI gitu ya, unit mereka itu punya dana tersendiri untuk membangun UMKM. Nah, sekarang dana tersebut disatukan di Kementerian BUMN ini, lalu mereka membentuk rumah BUMN, di mana mereka punya aktivitas untuk menyediakan program, membantu unit-unit usaha seperti kita komunitas Moria gitu ya, untuk membangun UMKM. Nah, itu yang akan menjadi partner kita di 2026 untuk bisa menjadi partner lah ya, untuk kita bisa berlatih, bisa meningkatkan keterampilan, dan bisa juga menjual produk-produk kita. Nah, mungkin kakak di kemarin kan pada waktu kita ketemu dengan semua bidang itu udah mendengarkan program-program ya dari bidang 3. Nah, secara besaran dulu, jadi sebetulnya proses pelaksanaannya kita katakan itu seperti inkubasi ya kak ya. Kita memanggil, melatih semua potensi-potensi di Rumbun kita yang memang tertarik untuk belajar tentang UMKM. Kita akan bagi satu batch gitu ya, batch 1 kita akan mulai nanti di bulan Februari. Nah, cara mulainya pertama adalah yang pertama kami akan mengirimkan Google Form. Setelah meeting ini, rapat ini, aku akan mengirimkan Google Form. Mohon kakak-kakak nanti mengirimkan kepada seluruh Moria, tapi kan harus di ini ya kak ya, dijelaskan gitu ya UMKM itu seperti apa. Nanti kami akan membuat flyernya, nanti juga akan kita sama-sama, karena kita satu tim gitu, kita buatkan video untuk mengajak mereka agar mereka mengerti sebetulnya ini arahnya UMKM kemana gitu ya. Nah, itu akan mengisi Google Form. Nah, gunanya Google Form ini apa? Kami ingin mendata siapa yang tertarik, nama Morianya, lokasinya di mana, mereka tertarik bidang usaha apa, dan sekarang sudah menggeluti bidang apa, apakah mereka pemula, apakah mereka sudah punya usaha, lalu preferensi mereka ingin melakukan pelatihan ini jam berapa, hari apa gitu ya, untuk kita bisa tahu. Karena satu batch ini adalah 30 orang. Jadi kalau nanti batch-nya misalnya membludak gitu ya 60 atau 90, kami akan membuka kelas, beberapa kelas. Jadi itu penting untuk kita bisa mendapatkan data tersebut antara 29 November dan 19 Desember. Karena kami harus menyiapkan kelasnya dan lakukan perjanjian lah ya dengan pelatihnya. Itu teman-teman, jadi role-nya teman-teman membantu kakak-kakak, membantu untuk menyebarkan Google Form tersebut. Oke, itu yang pertama nih kak, sampai 19 Desember. Lalu yang kedua, kami ingin melakukan pelatihan umum dulu kak, by Zoom ya, dengan Zoom meeting. Kenapa? Mungkin teman-teman Moria ada yang sudah punya talenta gitu ya, atau sudah memulai usaha kecil-kecilan, tapi belum kepikiran juga untuk membuka wirausaha. Atau yang tadinya nggak kepikiran sama sekali, kayak aku belum punya bisnis gitu ya, tetapi pas mendengarkan ada pelatihan ini, dengan kita membuat pelatihan atau sosialisasi tentang wirausaha, mungkin bisa menjadi tertarik gitu kak.
Jadi ini terbuka untuk umum karena Zoom-nya ini melalui Zoom gitu ya. Jadi kita tinggal bagi ke link ke uh, jemaat Muria gitu ya. Nanti kita bisa mendengarkan apa itu wirausaha, bagaimana melakukannya secara umum gitu ya Kak ya. Nanti boleh mendengarkan kita akan memanggil salah satu UMKM yang sudah sukses di BUMN yang dulu mulai dari modal sekitar 5 juta. Namanya kalau nggak salah Fun Kitchen ya. Itu sekarang dia sudah punya outlet, dia sudah eksis di sosial media, dia juga ada di Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Ya dia bisa berbagi mungkin dari yang nggak kepikiran akhirnya kita menjadi kepikiran gitu ya. Nah, pelatihan umum ini bersifat umum, artinya semua orang bisa ikut. Nah, tetapi untuk pendaftaran yang Google Form ini yang memang tertarik untuk pelatihan UMKM. Artinya yang nomor 3 ini pelatihan UMKM karena ini kita akan melakukan 6 sesi, per sesinya itu 2 jam. Per sesinya ini dilakukan per 2 minggu sekali. Kenapa 2 minggu? Kenapa nggak 1 bulan? Karena kita harus menjaga irama. Kalau udah habis training terlalu lama 1 bulan gitu, itu nanti udah lupa, semangatnya udah beda lagi. Karena nanti kita akan membentuk juga WA group. Di WA group itu pelatih, kita ada fasilitator, ada pelatihnya, lalu ada juga yang menjadi dari rumah BUMN gitu ya, untuk teman-teman yang ikut pelatihan ini untuk tanya jawab dan lain sebagainya gitu ya. Jadi WA group ini akan berisi seluruh yang akan menjadi pelatih batch 1 dan juga teman-teman di bidang 3 yang menjadi eksekutor ya di rumpun masing-masing ikut di dalam WA group itu. Nah, yang bisa mengikuti 6 sesi ini akan mendapatkan sertifikasi bahwa sudah full mengikuti pelatihan UMKM. Nah, yang ikut pelatihan UMKM tadi yang sudah memiliki produk. Untuk tahun ini, kami memang fokus terhadap kuliner dan fashion. Karena sebetulnya kan kalau UMKM tuh ada jasa, ada kerajinan gitu ya Kak. Jasa tuh seperti misalnya makeup artis kah, atau kerajinan membuat payet. Nah, itu kerajinan membuat pouch atau dan lain sebagainya gitu ya Kak ya untuk souvenir. Tetapi untuk tahun ini kuliner dan fashion. Tetapi ini tidak harga mati kita tahun 2026 tuh hanya batch 1 hanya kuliner fashion. Kalau nanti yang mengisi Google Form ternyata sebagian besar itu inginnya kerajinan gitu ya Kak ya. Nah, nanti kami akan belok. Ya sudah, kita akan melakukannya misalnya kuliner dan jasa gitu ya Kak ya. Nah, itu nanti kita lihat apa yang diisi oleh teman-teman. Makanya untuk itu kami butuh di 19 Desember itu agar bisa lihat ya, bisa mempersiapkan lebih baik. Nah, pelatihan ini akan kita lakukan di Februari sampai Mei 2026. Nah, lalu setelah selesai pelatihan, kita akan melakukan pameran. Jadi pameran kreasi Muria lah. Itu kita lakukan di rumbun masing-masing dan juga nanti bisa juga kita di beberapa rumbun kita akan jadikan di satu tempat ya agar bisa lebih rame gitu ya pamerannya. Pamerannya ini sebaiknya memang pelatihan yang sudah mengikuti pelatihan ini. Nah, itu kita akan lakukan di 2 kali di Juni dan Juli 2026. Untuk apa? Untuk melatih nih. Sudah dapat penjualannya belum gitu. Karena nanti di pelatihan ini kan kami juga ada mendaftarkan gitu ke Tokopedia atau ke Shopee, itu juga kita akan cek gitu apakah ada yang pesan, nanti kita review lagi kenapa kok nggak ada yang pesan, apakah memang karena kita belum menarik, nanti itu yang kita akan koreksi gitu. Nah, lalu setelah kita belajar di internal, yang kelima, harapannya nih Kak, harapannya dari batch 1 ini bisa ada yang dikurasi oleh rumah BUMN bisa ikut bazar atau pameran. Kalau bazar ini biasanya di rumah BUMN itu ada namanya bazar payday. Jadi kita akan daftarkan di katalog, misalnya kita kuliner gitu ya Kak ya. Pesanan untuk catering atau makanan snack gitu ya. Untuk acara rapat mereka atau ada acara 17-an kah, ulang tahun kah, atau event-event yang ada di kantor di BUMN. Nah, itu kita ikut bazarnya. Nah, tetapi
tapi keinginannya juga ikut pameran karena ada beberapa pameran yang dilakukan di Sarinah atau pameran yang ada di Inacraft. Kita bisa dapat dia kan punya punya tempat pameran ya Kak ya. Kita bisa ikut mengisi di situ dengan gratis. Tapi yang pasti akan dikurasi oleh rumah BUMN. Harapannya kita punya champion champion UMKM ya yang bisa nanti ikut serta di pameran ini, yaitu di Agustus sampai September 2026. Nah setelah itu dari batch 1 ini kalau kita anggap lah ya ada 30 UMKM gitu ya Kak ya. Berarti kan misalnya 2 per Rumbun gitu ya. Harapannya 30 itu bisa terregister di rantai pasoknya Rumbun atau Klasis atau BUMN. Jadi nanti dari kami harus mendata gitu ya, itu menjadi katalog yang terrevisi, terus nanti kita tawar-tawarkan ke acara-acara misalnya mungkin di setiap Rumbun itu sudah punya ini ya Kak ya, sudah punya list inilah ya, oh kalau mau rapat pesen ayam gitu ya sama si A, si B gitu ya Kak. Tapi kan bisa juga itu misalnya, oh ternyata lebih enak yang di sini nih, yang sudah terdaftar di Tugu misalnya gitu ya. Itu bisa juga cross. Itulah nanti gunanya katalog itu untuk memperkenalkan. Nah, acara ini bidang ini kan disupport penuh gitu ya dengan Pendeta Jackson dari Ketua Klasis gitu ya. Yang akan membantu kita untuk tidak hanya maju di Rumbun kita masing-masing, tapi kita bisa cross. Artinya kita bisa memanfaatkan rantai kita gitu ya, rantai jemaat di GBKP secara keseluruhan, khususnya di Jakarta Banten. Nah, ini adalah satu siklus pelaksanaan dari pelatihan untuk UMKM. Nah, ini adalah detailnya Kak, detailnya. Jadi setelah mendaftar gitu ya Kak ya, setelah mendaftar pakai Google Form, lalu kita ada pelatihan umum gitu ya. Pelatihan umum kita lakukan di hybrid di Zoom meeting ini di tanggal 24 Januari. Jadi mungkin dari sekarang sudah mulai bisa book kalender ya Kak ya, book waktunya 24 Januari. Nanti kami akan secepatnya woro-woro gitu ya untuk memberikan flyer biar pada keinget 24 Januari kita akan melakukan pelatihan kewirausahaan. Nah, setelah itu kita akan baru mulai itu Kak, dari 14 Februari pelatihan pertama. Bagaimana merencanakan sebuah bisnis, bagaimana kemasan packaging. Kemarin aku juga ngobrol sama Nadia Alvaro. Nadia Alvaro nanya, perusahaan kamu bisa nggak ngeprintin packaging gitu ya. Nanti kita akan kerjasama dengan kemasan-kemasan yang mungkin akan lebih menarik kalau kita membuat kemasannya kayak pouch gitu ya. Keripik tuh kayak pouch, bukan hanya kayak plastik biasa gitu ya. Lalu desainnya seperti apa. Nah nanti di setiap rapat itu kan offline ya Kak ya, setiap pelatihan itu kan offline ya Kak ya. Jadi memang kita datang, nanti setelah itu kita akan rapat bidang 3 terpisah gitu ya untuk mereview bagaimana kemajuan dari UMKM di masing-masing. Nah, karena ini pelatihan pertama, makanya kami ingin lakukannya di Klasis Kak, di Klasis agar bisa kita ngumpul gitu ya, karena waktunya 3 jam, jadi kita bisa sambil melihat kemajuan-kemajuan mungkin yang kalau ada kesulitan dan lain sebagainya kita bisa lebih bonding gitu ya Kak. Lalu pelatihan kedua 2 minggu kemudian 5 Maret ini kita akan belajar tentang legalitas dan sertifikasi. Jadi bagaimana kita sebuah UMKM itu tadi kan omsetnya tuh kalau bisa ya Kak ya kita bisa mencapai 50 juta setahun gitu. Nah, apakah membutuhkan NIB, apakah sudah punya NPWP, apakah memang kita harus punya sertifikasi halal, dan nanti kita akan dijelaskan kalau bidang kuliner harus minimum punya sertifikasi seperti apa, legalitasnya bagaimana melaporkan pajak dan lain sebagainya. Nanti di sini akan langsung pada saat itu misalnya, oh saya belum punya. Nah nanti dari rumah BUMN akan membantu juga syarat-syarat apa, jika ada kesulitan akan sama-sama bantu untuk menerbitkannya gitu ya Kak ya. Nah lalu pelatihan ketiga itu manajemen keuangan, ya pasti udah jelas lah ya manajemen keuangan bagaimana. Nah salah satu yang menarik adalah untuk partner kita bukan hanya rumah BUMN tapi juga dengan BRI.
Jadi BRI akan support untuk kredit kurnya gitu ya. Kalau kita, tapi tetap syarat ya Kak ya, memang pasti akan ada syaratnya, yang namanya juga kita minjem ke bank gitu ya. Nah itu mungkin akan didiskusikan bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan modal kerja. Lalu yang keempat, pelatihan keempat, pemasaran. Nah, pemasaran inilah bagaimana mengemas, membuka pasar gitu ya. Pasarnya apakah itu online, apakah itu offline, apakah melalui channel sekitar gitu ya Kak ya. Nah, itu juga akan diajarkan seperti itu. Lalu pelatihan kelima, bagaimana kita branding produk dan digitalisasi. Jadi eh, bagaimana eh, kalau kita memberi nama gitu ya, nama produk, bagaimana nge-branding itu agar jadi top of mind, jadi yang paling diingat gitu oleh customer atau konsumen gitu ya, untuk dia ingat, oh kalau mau beli sambel paling enak tuh sama mau Moria yang di Jakarta Pusat, mungkin Moria di Rawamangun gitu. Jadi itu jadi branding produk tersebut teringat terus gitu. Nah, salah satunya adalah nanti digitalisasi Kak. Bagaimana kita terdaftar di itu di Tokopedia, di Shopee, bagaimana mengerti kalau sudah dapat order tuh seperti apa. Nanti mungkin ada juga dari TikTok, bagaimana sih melakukan live TikTok gitu ya. Seperti kalau kita lihat di Cina itu sekarang udah pasar udah nggak perlu lagi yang offline, semuanya udah main online di TikTok semua gitu ya. Jadi itu akan diajarkan bagaimana, dan itu selama 2 minggu itu ada PR Kak. Jadi misalnya kita sudah belajar tentang bagaimana membuka pasar di online. Nanti 2 minggu kemudian itu akan dilihat, akan dikasih PR, oh kamu harus terdaftar di Tokopedia. Lalu mulai itu dihitung, bagaimana penjualan, ada nggak, ada kesulitan nggak. Nah itu 2 minggunya lagi baru kita akan bahas gitu ya Pak, apa yang dialami. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah workshop. Jadi workshop ini adalah praktek untuk fashion dan kuliner tadi ya. Bagaimana kita dari menyiapkan produk, apalagi kalau kita nanti menjadi rantai pasok di perusahaan-perusahaan misalnya Kak ya, dia kan pasti punya syarat standar kebersihan, standar yang mungkin harus kita capai gitu ya kalau kita mau menjadi salah satu vendor gitu ya di perusahaan. Nah itu yang harus nanti dipraktek, inilah mereka akan memberi, kita akan misalnya aku membawa makanan gitu ya, lalu nanti dia akan melihat bagaimana kita memproduksi makanan tersebut, apakah nanti ada kekurangan-kekurangan yang mungkin kita dari sisi kebersihan atau dari sisi kecepatan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu pelatihan 6-nya. Nah, sebetulnya kan yang ingin dicapai per 2 minggu ya Kak ya, tetapi dari 5 Maret sampai 2 April itu kan cukup lama. Nah itu ada jeda 1 bulan, karena memang itu adalah lebaran Kak. Jadi mungkin mengingat juga pembicara atau pelatihnya, dan kita juga mungkin ada yang libur lebaran, libur anak sekolah dan sebagainya. Jadi kita mundur 1 bulan ya Kak ya, dari 5 Maret ke 2 April. Tapi setelah itu kita akan jalan lagi per 2 minggu. Lalu setelah itu akan bazar. Bazar itu akan dilakukan di rumah masing-masing ya. Nanti kita akan setting bagaimana prosesnya. Lalu kita akan mulai, tadi kan bazar internal ya Kak, kita akan masuk ke bazar BUMN, yang bazar eksternal. Lalu kita akan mengikuti pameran, ada di beberapa pameran. Untuk yang jadwalnya sih yang Agustus sampai September itu pameran di Kriya Nusa dan pameran di Inakraf. Itu secara besaran untuk jadwal batch 1. Nah ini adalah lokasi training ya, kalau di Swadaya, di Jalan Swadaya kan sudah tahu ya, di Klasis ya Kak ya. Nah ini letaknya satu lagi adalah di rumah BUMN di sini Kak, di Jalan Es Parman. Rasanya sih nggak terlalu sulit tempatnya, karena ini benar-benar di pinggir tol, di dekat Sleepy itu ya, di pinggir jalan. Itu bisa, kayaknya bisa diakses bukan MRT, Trans Jakarta, bisa juga dengan kendaraan-kendaraan umum lainnya. Jadi harusnya nggak terlalu sulit untuk menemukannya. Nah, harapan ya Kak ya, harapannya sudah berdiskusi juga dengan ketua Klasis gitu ya. Harapannya itu dari Klasis itu kita bisa, Moria MKJB ini bisa menjadi contoh untuk di Modramen juga gitu ya. Karena Modramen juga lagi mulai nih Moria-Moria yang di
daerah ya di Medan ataupun di kampung gitu ya, yang mungkin mereka belum punya akses kepada apa akses untuk membuka pasar mereka gitu ya. Lalu ingin juga Moria tuh bisa menjadi motor memperlihatkan kepada Mamre kita juga bisa berusaha dan dimulai dengan UMKM yang konsisten ya Kak ya, karena tantangan di sini adalah 3-6 bulan udah jalan udah bagus sudah dapat ini, tahun keduanya udah mulai lemas, sudah bosen udah ngerasain capeknya atau apa. Nah itu yang harus kita jaga terus nih Kak sebagai bidang 3, mengingatkan gitu ya, kita nih sudah ini inginnya naik kelas gitu. Nah harapannya 2026 nih kita bisa mencapai ada 60 UMKM di batch 1 30, di batch 2 nya 30. Jadi bidangnya kuliner fashion. Nah harapannya nanti kita bisa sudah mulai jualan di katalog Moria. Nah lalu 2027 nanti 30 atau 60 yang sudah terjadi di 2026 bagaimana? Nah 60-nya itu nanti kita akan lanjutkan lagi di 2027. Nanti mereka namanya istilahnya naik kelas. Kalau naik kelas itu pasti akan ada pelatihan-pelatihan lagi. Lalu kita memperkenalkan banyak hal yang baru lagi untuk mungkin ya Kak ya, semoga gitu ya Kak ya, kalau misalnya mereka sudah mencapai omset yang tinggi, nah mereka harus sudah mulai diperkenalkan dengan bagaimana sih mencatat penjualan dengan sistem. Kalau misalnya memang sudah menjadi sebuah perusahaan atau sebuah unit kerja gitu yang sudah membutuhkan sistem. Nah itu namanya UMKM naik kelas gitu ya. Jadi harapannya itu akan putar terus ke sampai 2030 nanti, harapannya kita sudah punya UMKM 120 pemula dan 60 naik kelas. Nah, dan di bidangnya juga akan macam-macam Kak. Kalau kita tadi hari ini kita mulai dengan kuliner fashion, mungkin nanti akan tambah dengan kerajinan, jasa, dan juga mungkin kulinernya tadinya hanya makanan, bisa masuk ke keripik, bisa masuk kemana-mana gitu ya Kak ya. Nah, dari sisi event pelaksanaan gitu ya Kak, bazar atau pameran, harapannya kita bisa terus konsisten. Setiap bulan harus ada bazar. Karena serunya tuh kalau UMKM ada bazar. Ada bazar, ada pameran. Nah, ini yang nanti akan kita cari event-event apa saja. Misalnya Kak, di setiap Runggun itu pasti kan punya acara-acara besar gitu ya. Oh ada Runggun yang 50 tahun. Nah, kita bisa buka stand di situ. Ada misalnya ulang tahun besar, ulang tahun Moria yang klasis gitu ya, atau yang modraman atau apapun, kita akan cari terus event-event ini. Makanya nanti akan ada yang bertanggung jawab untuk event untuk mengadakan hal tersebut, mencari terus gitu ya. Misalnya ada tadi teman-teman tadi ada yang kerja di kementerian, kerja di korporasi gitu ya Kak ya. Oh ada event di sini nih, ada bazar di sini, yuk kita datang terus event itu. Nanti kita gantian. Untuk apa Kak? Untuk semakin percaya diri bahwa kita tuh sebetulnya udah siap. Nanti kan semakin kita ikut bazar, ikut pelatihan, kita bisa lihat kiri kanan gitu ya, teman-teman kita yang punya UMKM lainnya, bagaimana kita bisa belajar, oh mereka kayaknya lebih rapih ya, oh mereka kayaknya lebih murah, atau mereka kok kayaknya lebih efisien. Nah itu bisa cerita-cerita. Jadi kita butuh memang latihan itu nggak hanya di dalam kelas, tapi latihan itu di event ini nih, bisa ikut bazar atau ikut pameran-pameran. Nah harapannya nggak hanya di situ, tapi kita bisa menjadi rantai pasok kebutuhan-kebutuhan di klasis, lalu kebutuhan juga di rumah BUMN tadi atau di perusahaan-perusahaan. Nah, kalau kita lihat nanti ya Kak, sudah semakin besar gitu ya Kak ya, semoga gitu ya Kak. Nanti kita mungkin ada kebutuhan untuk membuat platform. Jadi ini kita semacam seperti ekosistem. Jadi kalau misalnya aku di KBL, aku lihat katalog Moria gitu ya. Oh, aku ada butuh mau ada acara kawinan nih misalnya. Oh, aku tahu itu di Runggun ini, coba aku akan buka katalog Moria nih. Oh, ada yang ahli di sini. Nah, aku bisa langsung kontak. Mungkin kontaknya saat ini sekarang by WA atau telepon gitu ya. Tapi harapannya nanti platform itu bisa kita bertransaksi di platform ini. Walaupun nggak mungkin pakai pembayaran di situ ya Kak ya, karena itu udah harus ada izin OJK-nya. Tetapi kita bisa paling tidak bisa melihat secara platform ini, oh ini lagi promo nih, yang ini lagi ada barang baru nih, ada produk baru dan lain sebagainya dengan platform tersebut. Gitu. Tetapi syaratnya kan memang kuncinya Shopee itu kenapa sih ramai banget, Tokopedia kenapa ramai? Karena dia SKU-nya istilahnya ya, stock keeping unit-nya itu tinggi.
dia jual apa saja ada puluhan ribu produk gitu. Nah, untuk itu kita tuh biar rame platformnya nih harus rame, memang harus banyak yang kita jual di situ sehingga Moria, Mamre, Permata yang ada di khususnya di MKJB di Jakarta Banten ini bisa menggunakan platform ini untuk bisa melihat saya harus beli apa ya, bisa beli apa, bisa kontak. Ya kurang lebih seperti Instagram tetapi ini bisa lebih masif gitu ya Kak ya. Nah, harapannya bisa seperti itu. Nah, oke, ini adalah jadwal batch 2. Jika nanti memang kelasnya cukup banyak, kita akan kita mulai lagi di Juli. Di Juli sampai Oktober sama siklusnya sama. Kalau tadi Januari kita ada kuliah pelatihan umum gitu ya, tetapi ini kita langsung masuk ke pelatihan UMKM. Nah, inilah kurang lebih pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan. Nah, ini sudah dibuka ya Kak ya pendaftaran di Google Form-nya. Nanti boleh sudah mulai tidak hanya dibagikan, tapi kita akan lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Mungkin jadi teman-teman di Runggun bisa mulai membuat masing-masing. Nanti kita sama-sama membuat materi gitu ya untuk membuat teman-teman di Moria tertarik gitu ya Kak ya, yang tadinya nggak kepikiran UMKM itu apa, bisnisnya mau mulai apa, bisa kebuka gitu pikirannya. Oke, aku mau mulai dari sini gitu ya. Nah, untuk itu kami butuh bantuan sekali dari teman-teman Runggun. Aku akan bikin video pendaftaran Kak. Artinya nanti kita akan menjelaskan apa itu UMKM, apa itu Moria, bidang 3 yang akan melakukan membangun ekonomi mandiri. Jadi kalau bisa nanti kan hari Minggu ketemuan nih Kak, masing-masing dengan temennya ya, di bidang 3 kan ada 2 orang. Boleh ya dibikin pakai handphone gitu ya Kak ya, landscape apa seperti ini gitu ya. Seperti ini gitu Kak ya, nanti ininya videonya. Pakai bebas aja kata-katanya, yang penting 10 detik lah, jangan lama-lama gitu Kak. Bagaimana cara mengajak masing-masing Runggun untuk ikut di dalam UMKM ini. Nanti video itu akan kami satukan, kami bungkus menjadi satu video yang nanti kita viralkan lah di Instagram maupun di WA grup di Moria ataupun dimanapun untuk mengajak ikut serta di dalam UMKM ini. Nah, ada beberapa pertanyaan. Morianya ini definisinya apa gitu ya Kak ya. Yang pasti yang boleh ikut itu ada Morianya Kak, karena ada yang menanyakan apakah kalau misalnya saya saat ini berusaha tapi dengan teman non muslim, teman muslim gitu ya, non Kristen, itu nggak apa-apa Kak, yang penting di depannya ada Morianya. Atau misalnya aku punya bisnis sekarang dengan anak gitu, anak itu Permata, boleh Kak ikut di dalam pelatihan ini? Yang penting ada Morianya. Atau misalnya aku punya dengan Mamre, punya dengan tetangga, atau punya dengan siapapun lah yang memang menjadi partner kerja. Nah itu silahkan Kak. Yang penting ada Moria Runggunnya, yang memang terdaftar ya di Runggun masing-masing. Gitu Kak. Karena kemarin ada yang nanya, dia bikin yogurt Kak. Yogurtnya enak banget. Tetapi dia kerjasama dengan teman tetangganya itu memang non Kristiani gitu ya, itu nggak apa-apa Kak. Jadi ikut di sini karena kami yakin bahwa kalau bisnis, apalagi ada ruang produksinya ya, produksi makanan, produksi fashionnya gitu ya, pasti akan butuh teman-teman kerja gitu ya. Nah itu silahkan. Nah itu secara gambaran garis besar ininya Kak ya, yang akan kita lakukan start mulai Januari. Nah untuk itu aku sama Nande Alvaro pasti nggak akan bisa kerja sendiri Kak. Jadi kami membentuk tim unit kerja yang akan terdiri dari masing-masing Runggun Kak. Nah kami butuh unit kerja ini yang akan membantu bidang 3. Selain unit kerja itu menjadi pengurus di bidang 3 di masing-masing Runggun, tetapi unit kerja ini juga membantu
kami berdua dari Nadia Astro, karena ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, seperti bagaimana memanage bazar, bagaimana ada komunikasi sosial media, bagaimana nanti kita menghitung penjualan atau administrasi database-nya, bagaimana kita memanage pelatihan itu dengan baik, ya kan pasti ada snack-nya, ada pelatihnya, bagaimana koordinasi waktu, tempat, itu pasti kami sangat membutuhkan bantuan dari kakak-kakak semuanya di Runggun. Nah, untuk itu kami ingin mengajak kakak-kakak, ini volunteer ya Kak ya, nanti aku bisa catat di sini. Untuk training kami membutuhkan 4 runggun. Nah, mungkin tidak mesti satu runggun itu 2 orang, Kak. Jadi kami harapkan setiap runggun itu 1 orang namanya nanti untuk bisa dimasukkan ke dalam tim unit kerja bidang 3 ini. Gitu ya. Nah, untuk training ini kami butuh bantuan untuk memastikan jadwal dan pelatihan berjalan dengan baik. Jadi kami kan tadi udah punya partner rumah BUMN, tapi kan perlu nanti konfirmasi, kita ngobrol dengan rumah BUMN-nya dan lain sebagainya. Lalu memastikan kesiapan peserta, siapa saja pesertanya, trainer, fasilitas yang dibutuhkan. Dalam setiap pelatihan itu kan pasti harus ada yang standby di situ. Nah, itu kami butuh 4 runggun nanti yang mungkin berganti-gantian ya, Kak ya. Bisa nanti datang di pelatihan pertama, lalu runggun yang lain datang di pelatihan kedua, seperti itu, Kak. Nah, lalu yang kedua, kami juga butuh bagian bidangnya untuk pameran dan bazar. Jadi pameran ini kan membuat jadwal pameran, bazar, jadi mencari informasi lah. Ada pameran di mana sih? Ada kalau misalnya pameran itu kan Kak, kalau di mall-mall atau di mana itu kan bayar ya Kak ya. Tapi kadang-kadang kalau kita punya koneksi gitu, wah lagi ada pameran di sini nih. Kadang-kadang kami gitu ya, ada di tempat kerja aku, oh ada pameran dana bakti gitu ya. Nah itu nanti bisa, oh ini aku bisa minta promosiin satu lapak dong buat Moria gitu. Nah itu nanti aku akan kontak dengan bagian pameran dan bazar ini. Jadi koordinasi dengan pihak terkait. Lalu pasti kan ada kesiapan peserta ya, fasilitas yang dibutuhkan. Itu butuh 4 runggun. Nah, lalu yang ketiga itu bagian penjualan dan administrasi. Pasti kita ingin dong tahu progres dari penjualan UMKM masing-masing Moria, lalu bagaimana pertumbuhannya, bagaimana nanti misalnya ada yang kok aku belum kejual-jual, nah itu bisa dilaporkan oleh bagian administrasi ini sehingga harus dibantu nih UMKM yang dari runggun mana gitu ya untuk bisa menjual produknya. Nah itu juga bisa nanti bagian database UMKM dan admin WA grup kita. Lalu yang terakhir nih komunikasi dan dokumentasi. Pasti setiap event itu kalau viral itu kalau sekarang itu jualan udah nggak butuh lagi ini ya Kak ya, offline store gitu ya. Semuanya tuh udah pakai flyer, sosial media, influencer. Bisa juga nanti kalau mau butuh influencer, iklan-iklannya gitu ya, kita bikin iklan-iklan produk masing-masing gitu, bagaimana mengiklankan produknya gitu Kak ya, lalu nanti kita masukin ke Instagram kita, kebetulan aku yang pegang Instagram gitu ya, jadi nanti kita bisa viralkan itu. Nah jadi tertarik gitu ya, semuanya ini harus bagian komunikasi dan dokumentasi nanti yang akan membantu kami untuk bisa membuat produk-produk ini terkomunikasi dengan baik ke seluruh Moria di Klasis gitu ya. Nah itu kami butuh 4 runggun. Nah itu secara besarannya. Nah mungkin sebelum kita masuk ke dalam pengisian runggun-runggun yang bersedia gitu ya Kak ya untuk kami tulis di bidang-bidang ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh kakak-kakak, silahkan Kak. Ya, selamat malam Kakak. Aku dari Cengkareng ini Nanda Tipani mau nanya sedikit. Ya Kak. Kedengaran ya suaraku ya? Jelas Kak. Nah, ada beberapa yang mau aku tanyakan adalah yang pertama, program yang tadi yang kita susun itu, yang pelatihan segala macam itu, apakah ada biaya untuk peserta? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi maksimal per runggun itu berapa orang? Apakah dibatasin 2 ataukah karena ada bid 1 bid 2 bisa ya udah open aja sebanyak-banyaknya begitu ya. Pertanyaan yang ketiga, kalau ini sudah ada biaya,
apakah sebelumnya sudah pernah sosialisasi program ini ke pengurus sebelumnya? Karena kan di Runggun itu yang nyusun program kan pengurus yang sebelum kita ya, sebelum yang dilantik sekarang. Nah, sedangkan program yang mereka susun ini kalau di Cengkareng minggu depan ini sudah dibawa ke rapat program, pengucapan program secara Runggun. Jadi in case ada biaya kan agak susah untuk memasukkan biaya tambahan di luar dari program gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi apa ya? Oh, itu aja dulu lah, gitu aja dulu, bujur. Oke, bujur kan, ada Tiffany dari Cengkareng. Oke, mengenai biaya ya Kak ya. Jadi sebetulnya kenapa tadi kami menggunakan partner? Karena seluruh tempat dan pelatih itu semuanya gratis. Hanya memang dari kami hanya melakukan pembayaran untuk snack atau makan siang Kak. Jadi itu nanti akan subsidi dari MKJB. Jadi untuk Runggun sendiri tidak ada biaya. Lalu kayak misalnya ada bazar dan lain sebagainya gitu ya Kak ya. Itu nanti yang kalau kita terkurasi misalnya tadi produk kita bagus gitu ya, kita ikut pameran di Inakraf, ikut pameran di Sarinah gitu ya, itu nggak ada pembayaran. Jadi kita nggak sewa lapak itu akan disediakan oleh partner kita. Hanya mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada lihat pameran, kita mau bikin pameran gitu ya kayak pameran kreasi di jemaat atau di mana gitu ya, mungkin ada biaya-biaya tertentu ya, itu nanti kita bikin ad hoc aja Kak pada saat itu. Tapi untuk pelatihan-pelatihan ini nggak ada. Jadi dari Runggun paling biayanya hanya transport ya Kak ya. Mereka kan biasanya kan dikasih transport dari Runggun ya. Mungkin itu aja yang harus disiapkan. Oke. Lalu yang kedua, berapa kuota ya, kuota per Runggun. Jadi pendaftaran tadi di Google Form tadi Kak, silahkan sebanyak-banyaknya Kak. Silahkan sebanyak-banyaknya. Jadi kami akan terus membuka karena nanti misalnya kami untuk pendaftaran pertama anggap saja sudah ada 80 misalnya Kak ya. Kami akan diskusi apakah kita langsung buka 2 kelas. Jadi di periode Januari sampai Juni langsung 2 kelas gitu. Bisa juga Kak. Atau kita bagi Januari sampai Juni, lalu setelah itu Juli sampai Septembernya, misalnya seperti itu Kak. Jadi sangat tergantung ini. Karena satu kelas itu yang sangat kondusif itu 30. Jadi kalau sudah lebih itu rasanya sudah nggak kondusif lagi. Jadi silahkan sebanyak-banyaknya Kak, karena namanya juga kita mengkurasi ya, mengajak gitu ya, untuk mereka bisa paling nggak niat dulu gitu Kak, niat dulu. Makanya kita nanti akan cuci otak juga gitu ya mereka bagaimana nanti dijelaskan oleh pelaku-pelaku UMKM bikin bisnis tuh gimana. Aku yakin banget lah banyak banget sebetulnya Moria kita ini yang sangat talented gitu ya, bikin cimpa, tetapi mungkin cimpanya packagingnya yang dirapihin. Contoh kalau misalnya kita sekarang tahunya bikin lontong atau arem-arem, mungkin nanti bentuknya dibikinin segitiga, jadinya kayak makanan Jepang itu ya Kak ya. Itu mungkin bisa lebih menarik untuk jajanan-jajanan anak-anak sekolah mungkin. Tadi aku lihat ada yang kerja di sekolah ya Tarakanita ya. Jadi ya seperti itu, nanti akan diajarkan hal yang seperti itu. Jadi sebanyak-banyaknya lah mereka boleh mendaftar. Jadi kalau pertanyaan ketiga tadi, ya itu berarti sudah terjawab ya Kak ya. Jadi nggak perlu ada budget tambahan. Hanya tinggal Kakak menyiapkan nanti kalau mau pameran, ada transportnya, misalnya mau ada support dari ini. Nah, lalu program Runggun bagaimana nanti di Runggun? Nah, kakak-kakak bisa menyiapkan training-training juga gitu, pelatihan-pelatihan, atau misalnya kakak bikin acara sebulan sekali, ketemu UMKM atau teman-teman yang suka bikin dengan seksi usaha gitu ya, produk-produk gitu ya, bisa dilatih untuk mereka berjualan itu silahkan dibuat di program masing-masing di Runggun kami sebagai klasis, memberikan fasilitas saja, fasilitator untuk membantu teman-teman. Mungkin kalau skopnya Runggun membesarkannya, nanti kalau kita lakukan bersama-sama kan pasti akan lebih murah dan lebih besar gitu ya forumnya gitu. Itu saja Kak.
Sorry, yang pertanyaan ketiga itu maksudnya bukan ide apa yang dilakukan di Rungun, tapi adalah Biaya kan? program yang kita bahas sekarang ini, apakah sudah disampaikan ke Rungun Sudah. masing-masing sebelumnya? Jadi di program lain pasti ada nih masuk program ini gitu. Sudah, Udah Kak. ya? Sudah. Oke, bujur. Bujur. Menjua-jua, boleh bertanya? Ya, silakan Kak. Sesuai dengan yang dibilang tadi Cengkareng, kebetulan kita sama Nade Gabriel itu dari Tangerang, kami 2 baru masuk di Runggun untuk UMKM. Sebenarnya kami juga belum paham sekali tentang UMKM ini. Bujur tadi udah dijelaskan Adelita, adik saya bilang atau itu ya. Jadi itu tadi katanya memang kami pun memasuki, kami waktu sosialisasi memang ditunjukkan bahwa ini program katanya, yang susun program itu memang bukan kami yang sebelumnya, Moria yang sebelumnya gitu. Nah, jadi itu tadi pesertanya itu tadi kan dikatakan sebanyak-banyaknya. Nah, inilah nanti PR bagi kami, sebab untuk memberangkatkan Moria kami, tadi kan kami sama Nade Gabriel kebetulan sudah sama ketua juga semua ada satu Moria. Kami sudah mendata Moria kami ada 289. Kami sudah mendata pekerjaannya apa semua, lengkap dengan misalnya di rumah sakit kerja di mana, kalau usaha dia jualan apa, kalau dia catering apa spesialisnya, kalau usaha memang yang udah kami dapat tadi 2, 1 bikin sambal andaliman dan 1 untuk usaha baju konveksi. Yang lainnya masih kami memang dalam tahap tradisional dagangnya. Banyak kan kami di pasar jual sayur mayur, jadi sudah ada data-datanya itu semua gitu. Yang kami lihat tadi, kakak adik Nade Gabriel, berapa orang tadi Dek pesertanya? Banyak sekali ya untuk usaha yang sesuai UMKM itu tadi gitulah. Jadi ini nanti kami harus tahu juga, nanti jelaskan di sini pesertanya banyak dari jam berapa, nanti harus dibilang dari jam berapa dan apa yang fasilitas dari klasis ngasih taunya gitu. Sebab nanti makanannya apa semuanya itu harus kita pikirkan. Betul. Itu apakah gratis apa makanan semua sudah? Halo? Oke. Iya, lanjut Kak. Nah, itu pertanyaan kami gitu. Jadi nanti atau nanti di sini atau pada kebijaksanaan kalau misalnya dari klasis, apakah yang diutamakan yang ini dulu atau memang semua gitu? Atau yang belum punya usaha juga boleh atau gimana? Oke, bujur. Bujur Kak. Ya, mungkin aku perjelas sedikit dulu ya Kak ya. Jadi kalau yang nomor 2 ini pelatihan umum kewirausahaan kan pakai Zoom hybrid ya Kak ya. Jadi semuanya boleh ikut. Untuk apa? Untuk bisa menumbuhkan gitu ya keinginan untuk bisa berwirausaha. Tetapi pada waktu masuk ke pelatihan 1 yang UMKM Kak, ini syaratnya Morianya harus sudah punya produk Kak. Jadi kalau misalnya aku dagang misalnya di pasar gitu ya Kak ya. Nah itu bukan UMKM Kak. Karena aku namanya trading biasa. Tetapi kalau UMKM ini aku harus punya produk. Jadi misalnya aku punya produk makanan, punya produk kebaya jahitan, punya produk aku bikin souvenir, bisa bikin pouch-pouch dari kain karo misalnya, atau misalnya kerajinan seperti kain-kain batik atau apapun, tapi kita yang membuat gitu kan. Jadi karena di sini akan dilatih bagaimana kita packaging produknya, bagaimana kita menjual gitu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kita punya toko jualan kelontong gitu ya Kak ya, nah itu nggak termasuk UMKM. Nggak termasuk UMKM yang kita maksud di sini. Karena nggak perlu dilatih, kalau itu kan jualan seperti biasa saja, trading gitu ya Kak. Kalau ini kita memperkenalkan produk kita agar nanti dari produk itu kita bisa kita jual gitu ya Kak. Jadi syaratnya harus punya produk. Kenapa? Pada waktu nanti pelatihan pertama, semuanya udah bawa produk. Udah ada PR, misalnya aku